Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Lutfia, Indah, Putri, Andi, Amalia. Hari ini kita coba membahas skripsi dari masing-masing, ya, supaya ada progresnya dan mudah-mudahan bisa segera untuk ujian proposal. Skripsi yang pertama Andi dulu, ya, dengan judulnya ini saya sudah share, pengaruh pengalaman auditor dan etika profesi terhadap ketepatan opini audit dengan skeptisme profesional auditor sebagai variable intervening. Baik, nah judul ini sebenarnya merefleksikan variabel-variabel yang diteliti, ya. Meskipun ini tidak harus menjadi baku, yang bisa aja berubah. Sebentar ini Denny masuk, baik. Ya. Nah, kemudian perlu diketahui X1-nya adalah pengalaman auditor, kemudian X2-nya ini adalah etika profesi, kemudian Y-nya adalah ketepatan opini audit, ya. Kemudian variabel intervening-nya adalah skeptisme profesional auditor, ya. Nah, itu harus diupayakan sejalan. Jadi di bab 1 itu sudah harus menggambarkan variabel-variabel tersebut. Misalkan kita lihat di latar belakangnya. Jadi latar belakang itu intinya adalah latar belakang penelitian. Mengapa peneliti meneliti tadi variabel Y, X1, X2, dan variabel intervening-nya. Ya. Kita coba lihat nanti tulisannya Indah dulu, ya. Indah itu, nah ini paragraf pertama, seperti saya sampaikan sebelumnya, satu paragraf ini harus berisi, ini kan kalau kita cut, ya, saya potong di sini, ya, insert tagline, ya, biar bisa kelihatan, ya. Nah, ini satu paragraf utuh, ya. Ini harus berisi satu main topik, satu topik utama. Nah, biasanya dituliskan dalam satu paragraf utama, kemudian didukung oleh paragraf pembuka dan paragraf penutup, ataupun paragraf penunjang terhadap topiknya. Nah, dalam teknik membaca pun biasanya kan kalau kita menulis, kita juga terkadang harus melihat dari perspektifnya si pembaca, ya. Coba kita lihat sama-sama, ya, dalam beberapa detik aja. Lihat ini apa main topik yang ingin disampaikan dalam satu paragraf ini. Ya, coba kita baca. Nah, oke, stop. Mungkin saya coba dulu kasih contoh, ya. Nah, dalam teknik membaca itu ada teknik nanti seperti kalau di kelas saya disampaikan antara lain SQ3N, ya, Survey, Question, Reading, Review, Recall, gitu, ya. Nah, ini kita pada tahapan membaca, pada tahapan reading tadi, itu kecepatan mata yang harus cepat melihatnya untuk menangkap apa sih main topiknya. Main topik itu mungkin tergambar dalam paragraf ini, ya, linia ini, ya. Akuntan audit khususnya auditor menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan masyarakat dan profesi ini menarik untuk diteliti. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh si penulis. Oke, ini paragraf ini is okay, nggak ada masalah. Nah, paragraf berikutnya cuma harus diketahui satu judul subtopik dari latar belakang penelitian, ya. Itu artinya terdiri dari satu paragraf inti atau beberapa paragraf inti, kemudian karena tadi ada beberapa variabel, ya. Kemudian didukung oleh paragraf pembuka dan paragraf penutup, ya. Jadi
kalau kita lihat tadi ini adalah paragraf pembuka ya, mengantarkan ataupun pengantar terhadap tadi paragraf intinya. Intinya kan belum di sini kan, belum kejawab mengapa peneliti memilih tadi variabel Y-nya ataupun X1 ataupun X2 ataupun interveningnya. Gitu. Oke. Nah, perlu diingat juga di latar belakang tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan apa definisi dari masing-masing variabelnya ya, X1 ataupun X2-nya ataupun Y-nya. Kalau dirasa perlu untuk mendefinisikannya cukup singkat saja. Kalaupun terlalu panjang tidak cukup dengan kalimat yang pendek, nah dibikin catatan kakinya atau footnote-nya ya. Baik. Nah, ini juga dari dilihat sebelah kiri ini ya sudah ada apa di sini ya, ini ada view, kemudian navigation pane. Ini kalau saya masukin, nah ini kalau dihidupin. Nah, di sini karena sudah pakai heading ya, ini makanya saya minta kepada mahasiswa untuk membuat headingnya selain untuk daftar isi juga untuk memudahkan kita untuk melihat topik-topik dari seluruh skripsinya. Ya, ini juga sudah lihat ini ada Mendeley desktop di sini yang sudah bagus. Nanti tinggal ini memudahkan sekali bagi mahasiswa untuk menuliskan daftar referensi atau daftar pustaka ya. Nah, ini paragraf pembuka. Kita lihat paragraf berikutnya. Coba sekarang luangkan beberapa detik untuk membaca ini. Ya, silakan. Nah, oke. Ini mungkin di sini ya, di tengah. Memang normalnya itu menaruh inti dari itu di tengah ya. Gitu kan. Ini ada Iwa, siapa ya yang mau join? Itu saya, Pak, di laptop, maaf. Denny ya? Iya, Pak. Oke, iya. Silakan, Den. Oh ya, Den, tolong diaktifkan videonya, karena kita rekam ini. Ya, saya disclaimer dulu yang apa ini kita rekam di YouTube, nanti Anda bisa mengulang pelajarannya di YouTube ya. Berarti di sini ada ini Denny 2 ya online-nya. Oke, yaudah kita fokus dulu ya. Oke, di sini tadi paragrafnya adalah opini audit merupakan pernyataan atau bukan itu ya, dia paragraf intinya. Ya. Ya, ini menjelaskan tentang opini audit ya. Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat seorang auditor atas kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya apakah perlu sampai detail seperti ini gitu ya? Tapi nggak apa-apa juga sih untuk. Tapi artinya jangan kehilangan fokus ya. Fokusnya harus tadi dibuka dengan bahkan mungkin lebih baik itu ke Y-nya. Jadi tadi Y-nya apa tadi itu Dinda? Ini punya bukan Dinda ya. Ini punya Anggi. Anggi, tadi Y-nya apa variabelnya? Opini audit, Pak. Nah, ya oke. Oh, berarti terkait opini audit. Oke, nggak apa. Nah, itu masih paragraf pembuka ya. Kemudian peran profesi akuntan publik, ini masih paragraf pembuka. Praktik jasa auditing dilakukan oleh akuntan melakukan keraguan masyarakat. Nah, ini kan juga paragraf pembuka. Udah 4 paragraf pembuka. Ya kan? Belum sampai pada paragraf intinya. Tadi kan kalau tadi kita lihat tadi Y-nya lebih tepatnya ya, ketepatan opini audit. Nah, kalau kita ingin menulis latar belakang, sebenarnya dari judul aja kita udah bisa tuliskan ya. Ini coba saya kasih contoh ya. Ya. Berarti question-nya begini ya. Apa permasalahan, kan latar belakang ya, latar belakang masalah yang berkaitan ya kan dengan ketepatan opini audit. Itu dulu pertanyaannya.
itulah menjadi nanti paragraf inti untuk menjawab untuk menjelaskan pertanyaan ini. Nah, mungkin bisa dibikin ini kertas kerja. Ini seharusnya nanti dibikin di kertas kerja ya. Nah, tapi ini biar cepat saya tulis saja di sini, nanti kan bisa di save as ya, nanti dibersihkan, nanti yang skripsinya jangan ada tulisan-tulisan ini lagi gitu ya. Ini not ya, not tanggal 18 April. Nah, apa kira-kira jawabannya dari sini? Kan ya, tentu nanti gini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ya ketepatan opini audit itu menjadi penting ya. Nah kan sebenarnya itu kan cukup satu paragraf, ya nggak perlu berlama-lama lagi, karena belum kejawab kan, ya kan? Terus mengapa diteliti kan gitu pertanyaannya? Oh karena penting. Pertanyaannya lagi, pentingnya seperti apa? Gitu kan ya? Pentingnya itu karena nanti mempengaruhi publik segala macam, oke? Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang mendasar lagi, apakah isu ini sudah diteliti kan gitu. Nah ini pertanyaan yang umum dan harus sudah dijawab oleh setiap penulis kuantitatif ya. Tentu sudah ya, karena ada berapa mahasiswa yang menulis ini seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kan seharusnya kalau kita kaji gitu ya. Tapi untuk lingkup yang kecil juga nggak ada masalah gitu. Artinya gini, tentu yang meneliti apakah ketepatan opini audit itu sudah banyak kan gitu kan. Nah, jadi apa unsur kebaharuan dari penelitian ini? Meskipun untuk skripsi S1 itu unsur kebaharuan ini tidak seketat misalkan S2 ataupun S3 atau S3 ya. Gitu. Dan saya juga tidak menargetkan hal tersebut kepada mahasiswa, cuma logikanya hampir sama. Mau menulis S1, S2, S3 logikanya harus masuk gitu ya. Mengapa diteliti lagi gitu loh? Ya kan itu harus dijawab dulu tuh, ya kan? Berarti untuk menjawab ini ya bab 1 mengenai variabel Y, X1 dan X2 ataupun intervening tadi itu harus membahas lebih banyak mengenai hasil penelitian sebelumnya. Nah, kan jadi pertanyaan juga, itu kan nanti dibahas Pak di bab 2 ya ataupun di bab 2 ya, 2 yang teori gitu kan ya. Ya. Ya, di bab 1 ini bukan membahas penelitian sebelumnya dalam artian keseluruhan, tetapi dibatasi ataupun difokuskan ya difokuskan pada ya hal yang berkaitan atau ya dalam rangka menjawab gitu loh. Menjawab ataupun menemukan ya atau menemukan ya unsur kebaruan tadi gitu loh. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat apa itu unsur kebaruan gitu kan? Nah, tadi penelitian sebelumnya Y-nya sama mungkin ya, Y-nya sama. Ya kan? Y-nya sama. Ya kan? X1-nya juga sama. Iya kan? X2-nya juga sama. Nah, karena nggak bisa terhindari, pasti sudah ada yang meneliti pengaruh X1 ke Y. Pasti sudah ada yang meneliti X2 ke Y. Bahkan, penelitian kuantitatif itu dibangun atas hipotesis H0. Hipotesis 0 itu yang didasarkan pada teori. Ya, teori yang mendasari adanya hipotesis atau hipotesis yang berhubungan dengan X1, iya kan, X1 ke Y. Jadi nggak bisa dihindari bahwa ada kesamaan dengan variabel penelitian sebelumnya. Nah, tapi ingat
diferensiasi yang menjadi kata kunci dari kebaharuan tadi, ya, itu ada banyak. Kita urut nih ya. X1 ke Y, gitu kan? Ya kan? Apa pertanyaan penelitiannya sebelumnya kan? Apakah X1 berpengaruh ke Y? Kan gitu ya? Ya kan? Yang kata orang itu tanpa diteliti pun sudah tahu sesungguhnya. Nah, terus apa yang kita teliti kan gitu? Itu jadi pertanyaan mendasar. Harus bisa dijelaskan sama mahasiswa, peneliti ya, kan ya. Nah, X1-nya tadi nanti hubungkan ke X1-nya kan. X1-nya tadi misalkan pengalaman auditor. Ya. Pengalaman auditor. Pengalaman. Oke. Nah, pertanyaannya kan banyak di sini. Siapa auditornya? Ya kan? Bagaimana pertanyaannya? Ya kan? Atau apa yang dipertanyakan? Apa yang dipertanyakan terkait pengalaman tersebut? Kan pengalaman banyak. Pengalaman dia mengaudit juga banyak. Mengaudit BUMN, mengaudit perusahaan IPO, mengaudit perusahaan kecil, perusahaan besar, banyak variabel yang diferensiasi yang bisa kita temukan, ya, berangkat dari penelitian sebelumnya. Makanya saya kurang setuju ketika Anda menulis berpanjang lebar mengenai kasus yang terjadi dengan Telkom, kasus terjadi dengan Garuda, gitu kan, nggak nyambung itu dalam konteks ilmiah ya. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan dari berita media, rendah itu tingkat kebenarannya. Kan kalau audit kan kita pelajari tingkat kebenaran yang tertinggi itu adalah dari bukti, ketika bukti dari eksternal, bukan dari bukan dari objek yang diteliti, gitu kan. Bukan dari subjek yang diaudit, gitu kan. Oke, dalam hal ini boleh saja untuk S1 itu merujuk kepada berita koran ya, tetapi kurang ilmiah tingkatannya. Jadi rujuklah kepada penelitian sebelumnya. Nah, boleh saja mengambil skripsi S1 sebelumnya sebagai referensi, gitu kan. Tetapi juga kurang bobot ilmiahnya. Kenapa? Karena belum diverifikasi. Jadi ambillah dari jurnal penelitian, ya, jurnal penelitian, karena sudah ada seleksi terhadap jurnal penelitian tersebut, gitu kan. Nah, ya, baik lagi tadi kan ya. Jadi ada banyak faktor tuh S1. Bisa juga metodenya, ya, saya lanjutkan di sini tadi ya. Bisa juga ini kita pastikan, kita tag ya. Bisa juga metodenya berbeda. Ya, bisa juga landasan teorinya berbeda. Ya, misalkan ya hubungan X1 tadi terhadap Y dilihat dalam konteks apa itu? Teori apa itu? Pengalaman auditor, misalkan psikologi, ya kan? Ataupun terhadap teori apa gitu kan? Tekanan atau teori apalah gitu ya? Atau agensi gitu kan? Antara AP-nya, akuntan publiknya dengan misalkan auditornya gitu kan ya, atau macam-macam ya, atau etika bisa juga. Teori apa yang mendasari tadi hubungan X sama Y-nya? Temukan diferensiasi dari penelitian Anda gitu loh ya. Nah, tadi kalau misalkan di case-nya Andi ini, Andi itu menaruh diferensiasinya berupa variabel intervening. Ya kan, soalnya kan seperti itu tuh, adanya variabel intervening. Berarti Andi harus mengeksplor itu mengapa menggunakan variabel intervening gitu kan ya. Nah, jadi gitu Andi, jangan terjebak tadi dengan berpanjang lebar di paragraf pembuka.
Iya kan? Padahal belum ketemu itu, kan? Nah, mengapa profesional auditor sebagai paragraf sebagai variable intervening, gitu kan ya? Itu harus dijawab, gitu kan? Di latar belakang, ya kan? Kalau mau tambahkan juga definisi variable intervening boleh, tapi jangan berpanjang lebar ya. Ya cukup variable intervening yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah begini gitu ya. Kan ada satu lagi variable intervening variable dan satu lagi moderating gitu kan ya. Bisa juga ditambahkan berbeda dengan variable moderating, kenapa ini dipilih sebagai intervening gitu kan. Nah, itu dijelaskan ya. Itu kerangkanya. Begitu juga di X1, X2, X3 banyak yang bisa dibahas di latar belakang itu. Memang terkadang dibatasi jangan nggak sampai juga kepada bab berikutnya gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan tadi Anggi. Tadi udah berapa paragraf? Belum ketemu. Oke, praktik jasa audit laporan masih mendapatkan keraguan masih banyak hebat. Lalu mengenai jawaban profesional menyeluruh. Ini masih bicara tentang butuhnya audit, pengalaman auditor, masih melakukan audit dan melakukan pengambil dunia kerja sehingga ini oke. Ini masih mengeksplor pentingnya X1, X2, X3, Y, intervening, gitu kan? Tapi tadi ketika Anggi mau meletakkan tadi variable intervening tadi menjadi pembeda, menjadi different pembeda dengan peneliti sebelumnya, nah fokuslah kepada variable intervening itu. Oke, coba kita cari di mana. Ini ada berapa paragrafnya? Tadi interveningnya apa, Anggi? Skeptis profesional auditor, Pak. Nah, skeptis kan? Di mana itu dibahas? Ini masih tentang kinerja perusahaan, opini. Di mana? Di paragraf berapa? Coba bantu saya. Nah, belum ada yang lagi. Nah, ini ada paragraf yang cukup panjang nih. Ini kalau saya cut ya, insert break. Ini tuh, ini hampir setengah. Nah, ini panjang sekali nanti. Gak apa-apa sih panjang, tetapi jangan sampai redundant ya. Redundant tahu kan ya, membazir gitu bahasa Indonesia ya. Diulang-ulang ataupun nggak penting gitu kan. Nah, ini apa ini? Tentang apa? Sebuah profesi. Saya pindahkan. Tentang kode etik ya, etika. Nah, ini kan kamu tulis etika profesi adalah karakteristik suatu profesi yang membedakan. Nah, ini mungkin bisa dikasih footnote ini ya. Footnote aja supaya nggak terlalu panjang nih paragraf. Saya kemarin udah menunjukkan bikin footnote kan. Nah, kalau mau tahu, saya ulang lagi mungkin ya. Di sini ada misalkan nah ini misalkan kode etik profesi ya, tapi ini harus nyambung ya kalimatnya ya. Ya, kode etik profesi, kode etik misalkan di sini. Ini tinggal ini reference ya. Ini agak slow respon, oke, udah. Di sini ada insert footnote, ya, insert footnote, udah, ya kan? Nah, ini kan sudah keluar ya. Tadi saya ada copy, nggak salah, oke. Ya, undo. Jadi mana yang mau dipotong? Nah, ini kan ya. Nah, ini bisa dipotong. Cut, ya kan? Ini footnote. Nah, jadi kita menjelaskan etika profesi itu di footnote, karena itu kan definisi ya. Tapi jangan lupa nih sebutkan ini dari mana sumbernya, gitu ya. Tahun berapa, gitu ya. Karena hindari plagiasi. Ya. Plagiasi itu kita mengutip pendapat orang lain, tapi kita tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Baik, ya lanjut. Ya.
Nah, sampai di sini belum ketemu. Nah, ini baru skeptisme profesional. Nah, ini juga diulang lagi definisi. Ini definisi lagi. Ya. Nah, skeptisme profesional dalam penelitian ini adalah ini. Cukup begitu aja kalimatnya ya. Nah, ini auditor harus memiliki skeptisme profesional. Nanti berpanjang lebar di belakang. Sebenarnya kan begini, mengapa skeptisme ini menjadi variabel intervening? Kan itu pertanyaannya. Itu kan yang mau perlu dijawab, gitu kan? Kemudian ya, oke, kita jelaskan dulu skeptisme itu apa, ya kan ya. Boleh aja nih tanpa di footnote juga nggak ada masalah, gitu kan ya. Sikap yang terdiri dari pikiran yang perlu memberikan pertanyaan atau evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Ya, oke. Auditor memiliki skeptis. Nah, ini kan paragraf alinea pendukung terhadap definisi ini, gitu kan ya. Nah, kan belum kejawab lagi mengapa skeptisme ini menjadi variabel intervening, gitu kan. Oke, kamu catat nanti dulu yang Anggi itu tambahkan aja satu lagi dibaca lagi secara keseluruhannya, kemudian temukan jawaban itu. Mungkin nanti selanjutnya kita jalan dulu aja ke depan. Saya pikirkan ya gimana prosesnya supaya Anda cepat segera seminar proposal, karena ini udah berapa kali bimbingan. Anggi udah berapa kali bimbingan? Udah 6, Pak. Udah 6 ya. Ya, seharusnya tuh sudah banyak perubahannya. Cuma memang ya saya sadari juga ini baru beberapa kali ini kita aktifkan Zoom meeting-nya, gitu kan ya. Sehingga sebentar saya ada tamu tuh ya. Tapi oh ya, stop dulu, saya ada janji lagi. Sebentar ya, mungkin saya stop dulu share-nya. Sebentar. Gimana itu ya stopnya? Oh, ini stopnya. Saya pause. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry tadi terganggu. Nah, tadi Anggi cukup dulu segitu ya. Nanti artinya coba perbaiki dulu sedikit lagi itu terkait dengan tadi different pembeda utama ya dengan penelitian sebelumnya terkait dengan variabel intervening, dan berusaha sebaik mungkin ya, artinya karena nanti percayalah itu akan kembali kepada diri Anda masing-masing, gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan itu harus diasah dulu, harus diasah dengan cara seperti ini. Ini kan sebagai bagian dari pemaksaan diri ya untuk hal yang baik. Sebentar. Bagian dari pemaksaan diri itu suatu hal yang baik itu tidak ada masalah sih sebetulnya ya. Jadi kalau nggak ada media tadi seperti ini, deskripsi ini mungkin tidak kepacu ya, bagaimana nggak meningkat kemampuannya dalam hal menulis ya yang sangat dibutuhkan. Satu lagi, yang terlalu penting lagi, menulis itu skripsi itu pada dasarnya mengasah logika, yang mempertajam logika berpikir. Ketika Anda menuliskan satu alinea, tadi kan berpikir kan, jadinya kan, mengapa saya mengambil variabel ini, gitu kan? Dinda tadi sempat keluar ya. Nah, mengapa begini, mengapa begitu? Nah, itu tadi saya katakan itu penulisan skripsi itu media untuk mengasah logika kita berpikir, ya. Oke, kita karena ini ada 4 orang gitu ya, jadi saya coba melihat skripsi berikutnya. Ini tahapannya memang pada latar belakang dulu ya, tapi nanti kalau sudah ada yang latar belakang sudah kelihatan bagus, kita bisa masuk ke bab 2-nya ataupun rumusan masalah dulu, kemudian nanti bab 2 dan bab 3. Tapi secara umum nanti akan saya sampaikan inti dari bab 2 dan bab 3 ya.
Oke, kita berikutnya punyanya siapa? Yang Lutfia dulu ya. Nanti Anggi yang berikutnya. Kemudian nanti Deni yang berikutnya. Oke. Pengaruh independensi, do professional care, dan kompetensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel kemoderasi. Nah, kan hampir sama ya. Ada Anggi itu berusaha membuat ini akhir siapa? Lutfia ya? Ya, saya Pak. Ya. Lutfia itu membuat diferensiasinya dalam hal tadi memasukkan etika sebagai variabel kemoderasi. Ya, kan ada coba Anggi, Lutfia coba kasih gambaran dulu apa yang dimaksud dengan pemoderasi, moderating variable, kan? Iya, kalau dari pengetahuan saya, variabel moderasi itu untuk memperkuat atau memperlemah variabel X kepada variabel Z kepada variabel X. Seperti itu, Pak. Ya, dalam konteks ini X1 independensi, X2 do professional care, dan X3 adalah kompetensi terhadap kualitas audit. Ya, mengapa ditambahkan etika sebagai variabel moderasi? Di sini saya ingin mengetahui apakah etika auditor itu dari independensi memperkuat atau memperlemah gitu, Pak. Jadi etika profesi itu kan sangat penting dalam sebuah pekerjaan. Jadi saya ingin tahu pengaruh dari variabel X terhadap variabel Z tersebut. Gitu, Pak. Kira-kira udah terjawab belum itu? Mengapa etika? Kan seharusnya begini ya. X1 independensi, semakin independen si auditor, maka Y-nya kualitas audit akan semakin tinggi. Iya. Setuju ya? Iya, Pak. Kan itu hipotesis awalnya ya, teori yang mendasarinya. Setuju ya? Iya. Kemudian ditambahkan etika. Artinya ada variabel berupa etika. Ya, etika itu kan apa itu? Etika itu nilai-nilai kebaikan gitu kan. Etika itu kan bicara tentang baik dan buruk ya. Jadi nilai-nilai yang kan etika itu kan kalau dalam teorinya ada apa namanya itu yang berfokusnya kepada Mas tahu lah teorinya itu ada apa namanya apa itu? Coba teorinya masih ingat? Ada yang berfokusnya kepada hasil, ada yang berfokusnya pada niat. Ya, apa Anggi itu teorinya? Oke lah ya. Artinya satu etika itu dikatakan baik bisa dilihat dari apa ya? Aduh, saya kok jadi lupa ya. Oke, nanti saya teringat lagi ya. Nah, tadi etika ini dimasukkan sebagai variabel moderating karena belum diketahui apa pengaruh etika ini terhadap hubungan X1 ke Y. Seperti itu ya? Iya, Pak. Nah, itu yang dituliskan di latar belakang. Ya kan? Peneliti sebelumnya misalkan apakah mungkin sudah ada ya X1 ke Y itu kemudian menempatkan etika sebagai variabel pemoderasi. Kalau ada berarti kan kamu harus menemukan jawaban mengapa diteliti lagi. Nah, ini juga secara umum tuh mahasiswa nulisnya seperti ini. Jadi kalau bisa aktifkan videonya kan. Ya. Biasanya mahasiswa menulis seperti ini. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa X1 itu berpengaruh kepada Y, tapi peneliti lainnya mengatakan bahwa X1 tidak berpengaruh kepada Y. Sehingga saya selalu bahasanya seperti itu, saya meneliti lagi. Nah, itu kan suatu hal yang belum tepat ya. Alasan untuk meneliti tadi karena X1 ke Y itu sebagian mengatakan berpengaruh, kemudian sebagian lagi mengatakan tidak berpengaruh. Kemudian akan melakukan penelitian atas dasar itu.
Tentu nanti hasilnya penelitian Anda juga cuma menambahkan berpengaruh atau tidak berpengaruh. Apa terus di mana letak penelitiannya kan gitu? Nggak bisa seperti itu ya. Itu apa ya namanya, itu kan nggak masuk gitu ya, logikanya nggak masuk gitu ya. Nah sebenarnya dicari itu adalah X1 itu berpengaruh ke Y berdasarkan penelitian sebelumnya karena dia mengambil misalkan ya datanya itu di pasar modal misalkan gitu kan ya. Kemudian di mana independensi itu diukur dengan variabel dummy misalkan seperti itu ya. Variabel dummy itu kan bukan variabel yang sesungguhnya, bukan dari data yang sesungguhnya gitu kan. Datanya tuh dummy dan variabel gitu kan. Nah itu diganti gitu dengan penelitian ini kayak tidak menggunakan variabel dummy. Kenapa? Dummy itu memiliki kelemahan seperti ini, seperti itu. Nah itu temukan dalam penelitian ini. Nah, ini Anggi sebenarnya udah berusaha menemukan, cuma saya belum lihat di mana, di paragraf yang mana itu disampaikan. Coba kita lihat ya. Nah, kita search aja. Ctrl F, ya, Ctrl F etika. Ya. Nah ini kan tadi secara umum etika merupakan prinsip moral, itu masih definisi ya, nggak terlalu menjadi fokus kan ya. Ini masih definisi ataupun diatur dalam kode etik ya. Ini mempengaruhi kualitas audit. Oke. Nah, di mana penjelasan tadi? Nah, ini cuma Anggi tuliskan dalam penelitiannya karena dia ya. Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel menggerasi yaitu etika auditor. Why? Ya kan nggak kejawab, Lutfia. Setuju nggak? Iya Pak. Nah, tambahkan ya. Tambahkan itu. Karena ini menjadi pembeda utama dari penelitian Lutfia ya. Coba nah ini teorinya ya, sehingga mau tidak mau penulis didorong untuk membaca, karena penulis yang baik itu membaca lebih banyak daripada menulis. Jadi yang Anda lakukan seharusnya baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis gitu. Makanya nanti di daftar isi, Anggi dia belum bikin ini ya, headingnya. Belum bisa. Kenapa Pak? Headingnya belum ada ini. Sebentar ya, sebentar. Kita lanjutkan lagi. Ya itu ini apa namanya itu di apa namanya itu dipertajam ya. Sebenarnya cukup satu paragraf itu juga bisa lengkap gitu kan ya. Tapi memang untuk menuliskan satu paragraf itu butuh banyak bacaan gitu ya. Oke, berikutnya siapa? Anggi. Siapa? Dinda ya. Dinda tadi mana, Din? Iya, Pak. Ini ya, Din. Oke. Determinan perilaku disfungsional auditor dengan religiositas sebagai pemoderasi. Nah, oke. Dinda tidak menuliskan X1, X2-nya secara jelas ya. Nggak apa-apa juga. Karena ini kan cuma judul, kan ya, secara judul. Tapi tentu nanti di dalamnya tentu harus mengacu kepada tadi rumusan masalahnya. Ini sebenarnya X1-nya apa sih, Din? X1-nya saya locus of control, Pak. Oke, locus of control. Terus X2-nya apa?
X2-nya sifat Machiavellian, X3-nya tekanan anggaran waktu, sama X4-nya love of money. Oke, kita tuliskan ya. Sini aja. Bentar, saya enable editing dulu. Sini aja biar gampang ya. Jadi X1-nya apa dia? Locus of control, Pak. Locus itu apa sih artinya? Locus tuh kayak bentar, Pak. Artinya apa? Locus tuh kayak dia tuh atau bahasa Indonesia tuh lokus pengendalian yang merupakan karakteristik internal sama personalnya, Pak. Yang mendorong seseorang itu melakukan perilaku disfungsional. Locus of control itu apa? Bahasa singkatnya. Locus Cara itu pandang cara pandang seseorang terhadap suatu kejadian, jadi dia pandang, udah cukup ya. Cukup cara pandang. Oke. iya. Mungkin kalau kita ini bahasanya F7 ya. F7 aja. Wah, nggak bisa ya. Oke lah ya. Cara pandang. S2-nya apa tadi? Sifat Machiavellian, Pak. Apa? Sifat Machiavellian. Sifat Machiavellian. Ini juga menggunakan istilah Machiavellian. Nama orang atau? Iya, nama orang. Seorang itu kayak nyiptain sifat gitu, Pak, dia namainnya gitu. Oke lah. Nanti ini yang penting itu sampai nanti kepada pembaca apa yang dituliskan gitu. Ya. Machiavellian. Yaudahlah. Saya mungkin nggak ngikutin ini. Terus X3-nya apa? X3-nya tekanan anggaran waktu, Pak. Tekanan anggaran waktu. Anggaran waktu ya, bukan biaya ya. Iya, ini Pak. mungkin batasan waktu lah gitu bahasanya ya. Iya, Pak. Waktu ya. Kebutuhan waktu. Iya, ini juga entah bahasa dari mana ini ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti juga. Ini kan mungkin ya saya lihat ini fenomenanya itu. Mahasiswa tuh baca skripsi sebelumnya. Iya kan? Tapi kalau itu dari jurnal yang apalagi yang terakreditasi mungkin lebih enak juga sih kita. Tapi nggak mungkin saya nggak ngikutin, bisa juga saya nggak ngikutin jurnal yang terakreditasi terkait dengan penelitian kuantitatif ya, karena memang terakhir disertasi saya itu kualitatif gitu kan. Tapi ya at least tidaknya ini kan jarang ya kalimat-kalimatnya ini boleh aja sih dibuat sebagai judul ataupun tema gitu kan, tapi harus terdeliver ya dengan baik bagi pembaca gitu kan. Oke, terus yang Y-nya apa? Y-nya X4, Pak, apa Y? Ada X4 lagi, oke. Ada. X4-nya love of money, Pak. Nah, apa lagi itu? Loves. Love, Pak. Love. Oh, love. Love of money. Cinta uang. Iya. Saya bikin komunitas namanya Love to Learn. Ini kalau love of money ya. Itu nggak sama ya, jauh beda ya. Terus? Y-nya perilaku disfungsional auditor, Pak. Disfungsional, populer lagi gitu ya. Oke lah ya. Nggak apa-apa, asal sampai ya nanti message-nya. Terus ada variabel moderasinya apa? Religiositas. Moderasinya religiositas, Pak. Iya. Nah, saya langsung aja deh ya. Kira-kira
mengapa religiositas itu yang dijadikan variabel moderasi, terus mengapa perlu ditambahkan, kan gitu. Tapi jangan dijawabnya karena Bapak waktu bimbingan itu suruh tambahin moderasi, yang itu jawabannya ya. Oke, lanjut. Bah. Iya, lanjut. Kenapa Pak? Putus-putus Pak suaranya. Oh ya, enggak. Tadi pertanyaan saya jelas nggak? Kenapa memakai moderasi religiusitas Pak? Iya. Ya kalau saya kan ngadopsi dari penelitian jurnal sebelumnya gitu Pak. Dia ngambil Y-nya sama terus moderasi religiusitas, cuman dia hasil akhirnya itu kesimpulan akhirnya itu bertolak belakang Pak sama teorinya. Terus di saran penelitiannya tuh kayak penelitian itu tuh harus biar tuntas gitu harus diuji eksternal dan internalnya, sedangkan penelitian itu cuma nguji eksternalnya aja Pak. Jadi saya nyoba nguji eksternal dan internal. Ya bagus. Artinya ada pembedaannya. Coba jelaskan sekarang di mana itu diungkapkan Bunda, di paragraf berapa? Di latar belakang Pak, di paragraf terakhir deh Pak, kayak di akhir-akhir. Oke, kita set ya. Tadi apa? Tadi apa? Apa tadi? Di ke bawah lagi. Enggak. Kita Ctrl F aja. Oke. Jadi apa variabelnya? Religiositas. Oke, ya kita lihat ya. Oke. Iya Pak, di situ paragraf itu. Ya, ini kan perannya. Lihat lagi. Oke, ini letak perannya religiositas itu ya. Oke. Nah, ini udah oke ya secara umum. Makanya nanti meskipun nanti dalam perjalanannya akan dipertajam lagi itu ya. Kan ketika tadi sistem realisasi tadi kan ada internal sama eksternal. Iya Pak. Nah kemudian yang ditambahkan apa? Internalnya Pak. Internalnya artinya apa itu? Jadi kayak dalam personal dirinya, kalau yang penelitian Sustionya itu kayak cuma eksternalnya Pak, pengaruh dari luar. Yang dia nelitinya. Internal kan berpengaruh dari dalam, bro. Ya, pengaruh dari diri sendiri, dari si perilaku kita sendiri, Pak, sikap kita gitu. Nah, nanti berikutnya di bab 2, nanti bisa masuk ke bab 2 ya, itu di tujuan penelitian dulu misalkan ya. Kalau di masalah kan udah clear ya. Apakah kita sebenarnya kemudian di tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh lokus terhadap perilaku disfungsional auditor. Nah, tadi mana dia disfungsional tadi ya? Mana ini disfungsional itu? Nah ini ya, religiositas ini ya. Untuk mengetahui dan menguji moderasi religiositas pada lokus of control terhadap perilaku disfungsional auditor. Nah, ini kan sudah kebayang nanti hasil penelitiannya akan menggali antara lain adalah ini ya, untuk mengetahui dan menguji variabel moderasi religiositas pada locus of control, ya. Iya Pak. Artinya di bab 2 tentu harus bicara tentang apa? Ya, tentang antara lain religiositas ini sebagai dan pengaruhnya terhadap locus of control, ya. Teori apa yang mendasarinya, ya kan?
ataupun penelitian apa yang mendasarinya, gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan bagaimana cara mengujinya. Nanti bisa juga di bab 3 untuk bagaimana cara mengetahuinya. Bisa disinggung di bab 2, kemudian dipertajam di bab 3 dengan bentuk apa? Questionnaire kan? Iya, Ya, Pak. Nah, kemudian disebutkan juga siapa respondennya kan? Iya, Pak. Respondennya. Di dalamnya ada populasi, terus ada sampel kan gitu. Iya. Sampelnya siapa? Sampelnya auditor di Jakarta Selatan, Pak. Nah, auditor Jakarta Selatan, ya kan? Kemudian itu populasinya, ya kan? Kemudian sampelnya siapa? Oh, kayak junior ya gitu, Pak. Junior auditor, senior auditor gitu ya, Pak? Ya, bisa aja misalkan 50 auditor dari total berapa populasinya, kan gitu ya. Oh iya. Nah, kemudian pada level apa? Auditor itu kan kalau yang dimaksud dengan auditor itu macam-macam, misal dari Iya, Pak. auditor sampai senior auditor. Tapi kalau dimaksud dengan akuntan publik ya itu satu kan AP-nya, atau ada beberapa dalam satu KAP gitu ya. Nanti juga perlu dipertegas antara yang dimaksud itu KAP atau itu auditor gitu ya. Iya, Pak. Tadi kan yang dikatakan tadi auditor di Jakarta Selatan atau kantor akuntan publik di Jakarta Selatan, itu kan harus clear gitu ya. Iya, Pak. Benar-benar yang dituliskan itu hal-hal yang logis gitu ya, dan saling berhubungan gitu kan. Oke. Nah, nanti kita langsung ini udah bisa langsung ke bab 3 ya. Meskipun nanti di bab 2 itu atau di bab 2 saya singgung dulu sedikit ya, ada beberapa poin penting karena kita mungkin nggak habis ini Denny, habis itu kita selesai ya. Bentar ya. Di grade, nah teori ini saya sudah beberapa kali saya sampaikan juga kepada mahasiswa, tapi sepertinya udah ada yang diadopsi ya. Jangan sampai mengutip tidak sesuai aturan. Ya, ada kutipan panjang, ada kutipan pendek, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nah, jadi jangan sampai tulis 1 ini, 2 ini, 3 ini, terus sebutin sumbernya, gitu kan ya. Kan ya, ketika ada kutipan panjang, dia harus dikutip secara ditulis dalam spasi yang menjorok, kemudian satu paragrafnya alinea 1, paragrafnya 1 ya, satu alinea gitu ya, dirapatkan gitu. Nah, ini kan nggak ada kutipan langsung nih. Iya, Pak, nggak ada, tidak langsung. Boleh-boleh saja nggak masalah, tapi jangan sampai nanti mengutip seharusnya dibikin kutipan langsung, tapi tidak dilakukan perubahan gitu ya. Oke, dan oke. Nah, penelitian terdahulu ini sebenarnya juga nah ini kan perbedaan penelitian ini perlu ditegaskan juga nanti. Oke, ini saya anggap dulu udah bisa untuk maju ke seminar proposal ya, untuk yang sampai tahapan bab 2-nya dan bab 3-nya. Nah, di bab 3 ini juga ada yang perlu diperhatikan. Di sini sebenarnya juga penting juga menjelaskan, menyampaikan mengapa mengambil populasi di Jakarta Selatan. Ya, Dinda, silakan jawab. Iya, Pak. Saya nggak jelasin sih, Pak, belum. Maksudnya? Kan kata Bapak di metode pengumpulan data dijelasin, Pak, untuk kenapa mengambil maksudnya di sampelnya di Jakarta. Di populasi. Ya, saya belum jelasin, Pak, kayaknya di situ. Ya, dijelasin ya. Ya kan? Iya, Pak. Ya, mungkin populasi itu dianggap memadai gitu ya, mewakili gitu kan ya. Karena ini ingat loh, ini kan dia antara deduktif sama induktif, tahu kan ya. Artinya nanti ini ya, sifatnya adalah induktif ya, artinya dari umum menjadi bukan deduktif ya, dari umum menjadi khusus. Artinya ketika tadi variabel religiositas itu diteliti terhadap populasi yang ada,
terhadap sampel yang diambil, gitu kan ya, Iya, Pak. dia akan mewakili, bukan, dari dia sifatnya adalah induktif ya, induktif, sorry, saya lupa. Ya, induktif. Artinya dari sampel yang ada disimpulkan nanti bahwa religiositas itu berpengaruh atau tidak, atau mempengaruhi atau tidak mempengaruhi terhadap hubungan X1 ke Y-nya, kan gitu. Iya kan? Padahal yang diteliti kan cuma beberapa orang. Iya kan? Iya, Pak. Itu harus sangat perlu mengungkapkan mengapa sampelnya itu diambil. Bahkan sebenarnya kan harus ada metode menentukan sampel. Berapa jumlah sampel, kan gitu kan? Iya, Pak, saya nyantumin kok, Pak, berapa jumlahnya pakai rumus Lovin. Ya, terus mengapa sampel populasinya itu? Kalau populasi kan nanti baca di Sugiono, menentukan populasi kan ada juga kan ya. Bisa juga nanti hasilnya dibatasi ya, kan ya. Ataupun bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena mungkin tidak akan berbeda ya auditor di Jakarta Selatan sama auditor di Surabaya ataupun di Malang ataupun di mana, dalam konteks tadi pengaruh religiositas sebagai variabel moderasi terhadap X1 ke Y-nya. Nah, cuma itu harus dijelaskan gitu loh. Ya, dari mana? Dari penelitian sebelumnya. Itulah gunanya membaca banyak jurnal ya. Oke, terus. Nah, ini bagus, sudah ada dasarnya. Nah, satu lagi hal yang paling penting adalah pertanyaan. Mana dia? Pertanyaannya di mana lagi? Pak Dinda? Di bab 2, Pak. Bukan nih. Kuesionernya mana? Poin-poin kuesionernya mana? Oh, di atas, Pak. Di atas ini. Masih di bab 3. Di mana? Populasi dan sampel. Kalau Pak, saya pakai HP soalnya, maaf, Pak. Operasional variabel, Pak. Maaf. Oke. Nah, ini kan indikator yang dipakai kan gitu ya. Karena gini, ingatlah, penelitian ini tidak akan bermakna kalau tidak jelas ini variabel yang dipakai, yang diukur, kemudian indikatornya apa, ataupun hanya sekedar mencaplok dari penelitian sebelumnya gitu ya. Kenapa? Kalau sudah diteliti kok, gitu kan? Terus kenapa diteliti lagi? Gitu. Ya, jadi tadi yang di bab 1 tadi latar belakang itu nanti akan terrefleksi di sini antara lain. Ya kan? Iya, Pak. Ya. Perilaku di sini tadi religiositas, kita fokus ke religiositas sebenarnya. Yang lain sama boleh, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada pembeda. Ini saya ambil dengan sama dengan penelitian sebelumnya juga nggak apa-apa gitu kan. Ya kan, asal disebutkan sumbernya kan gitu. Iya, ya. Pak. Saya di atas saya nyantumin sumber apa? Ini nggak harus sama dengan penelitian sebelumnya. Maksudnya ketika yang lain variabelnya sama, kemudian di sini berbeda, karena tadi kamu penekanan pembedanya di mana? Di sini kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini kita lihat ya. Bentar. Nah, ini udah bikin ini ya. Ini udah bagus ini Dinda ya. Iya, Pak. Yang lain udah tahu kan cara bikin ini? Subjudul di setiap halaman tabel Word ini ya ada di reference kalau nggak salah. Di mana sih di desain? Di sini kan dibikinnya di table property ya. Di sini ada Nah, ini dia ada row. Nah, di sini repeat header as row. Oh, kamu nggak pakai repeat header nih? Enggak, Pak, saya manual, saya baru tahu malah. Nah, ini nggak peg brick gitu, Pak. Ini lihat nih. Tuh. Oh iya, saya kayak cuma insert kan di peg brick gitu, Pak. Kalian itu kan generasi milenial, seharusnya itu dicoba dikotak-atik, lihat di Google. Oke, Pak. Ya, yang lain coba perhatikan nanti ya. Kan nanti malu-maluin tuh ya. Karena generasi milenial malah nggak bisa gitu kan. Ya, Pak. Oke, padahal itu teknikal kecil tapi berpengaruh. Ya, oke. Nah, definisi, indikator. Under
reporting of time, premature sign off, altering, replacing audit procedure. Kan? Nah, di mana itu tadi kamu katakan tadi ada internal sama eksternal itu? Ini Pak di lokus Pak, dia kan nelitinya Iya, lokus juga. Nah, dari religiositasnya. Mana dia? Lokus yang ini ada jelas lokus di atasnya Pak. Bukan di religiositasnya. Di locus of control-nya. Nah, kan dia cuma ininya indikatornya cuma eksternal locus of control doang, Pak. Nggak internalnya nggak juga diteliti gitu, Jadi Pak. nanti apa? Kenapa, Pak? Isinya apa itu? Dia kayak dibagi gitu, Pak, pengaruhnya. Jadi kayak ada 2 gitu, Pak. Kalau locus Jadi harus kamu detailkan, tapi saya sih kamu segera berujian, nanti sambil berjalan ini difixkan ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Jadi fokuslah kepada tadi apa yang menyebabkan apa yang penelitian ini itu kenapa sih harus diteliti lagi kan gitu. Kalau sudah diteliti bolak-balik sama mahasiswa lain kok gitu kan, peneliti-peneliti lain kan gitu. Nah, fokuslah kepada hal yang tadi yang sesuatu yang baru dari penelitian ini. Meskipun tadi hanya menambahkan tadi internal locus of control-nya. Tentu akan lebih baik lagi kalau misalkan ada sesuatu yang benar-benar tajam, lebih tajam lagi ya. Gitu kan. Tapi oke lah untuk ujian sambil berjalan nanti diperbaiki gitu kan ya. Nah, ini harus lebih tergambar ya nanti. Dijabarin aja ya Pak, mungkin kayak internalnya apa aja gitu ya Pak. Ini harus dipahami dulu ya. Oh, ya dipahami dulu. Locus of control itu tadi Y-nya. X1 Pak, locus. Nah, kok jadi ya ini tadi bukan religiositas yang jadi variabel moderasinya yang jadi berbeda. Iya, ya variabel moderasinya religiositas, dia memoderasi locus of control terhadap. Oke. Iya, berarti pengaruh internal locus of control terhadap Y dengan variabel moderasi religiositas kan gitu. Iya Pak. Ya kan? Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya dipertajam. Ya apa itu yang diukur gitu kan? Internal locus of control itu nanti kan gini, seolah kan gini. Peneliti menanyakan kepada si A, si B, si C, tadi yang di sampel itu, menurut Anda internal locus of control itu, jelaskan internal locus of control itu apa? Misalkan kepribadian yang agresif, atau kepercayaan terhadap Tuhan, atau apa ya di internalnya dirinya dia gitu kan? Kan itu dijelaskan. Itu kan menjadi pertanyaan penelitian nanti kan, bukan menjadi question gitu kan kepada si responden gitu kan. Iya Pak. Responden itu menjawab kan. Nah ini memang nanti data itu harus diolah karena nanti bisa aja responden itu asal jawab gitu kan. Iya nggak? Iya Pak. Ya malas gitu sebenarnya, nggak ada urusan lah gitu kan. Apakah lagi ya apa? Ya, tapi itu yang tantangan yang kita challenge, yang kita hadapi ya, mahasiswa hadapi, peneliti hadapi gitu kan. Mau kenal teman pun sekalipun, kadang-kadang dia sorry aku sibuk ya, nanti staf aku yang menjawab, ya kan. Jadi sebenarnya memang ada bias nanti kan dalam hasil penelitian kita, karena kita kan mengandalkan jawaban dari si responden itu terhadap untuk kita olah menjadi sehingga bisa menyimpulkan pengaruh X1 ke Y dan yang dipengaruhi oleh variabel moderasi tadi religiositas gitu kan ya. Oke. Nah, itu udah kita lompat ke Denny. Cuma Denny kamu udah serahin itu Den? Sudah Pak lewat WA. Sudah ya? Iya Pak. Baik. Mungkin cepat aja. Oke, kita stop step dulu.
Oke. Share screen. Baik, Den ya. Pengaruh time budget, appraisal, rotasi audit, dan do professional care terhadap proses audit dengan etika audit sebagai variabel moderasi. Ya. Oke, langsung aja deh. Ya. Etika audit itu mengapa ditaruh sebagai variabel moderasi? Saya mau melihat kalau time budget pressure itu etika bisa mempengaruhi time budget pressure, rotasi, dan do professional care. Tapi saya sebenarnya punya pertanyaan sih Pak, rotasi audit itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih sama etika itu? Karena kan rotasi itu lebih ke peraturan ya. Kalau time budget pressure dan do professional care itu lebih ke masing-masing individu gitu Pak. Oke. Tadi kalau ada pertanyaan, tadi pertanyaannya beda sama yang rumusan penelitian ini. Iya kan? Ini kan apakah rotasi audit itu berpengaruh terhadap kualitas audit? Kemudian kamu tambahkan variabel etika. Apakah etika ini bisa mempengaruhi rotasi audit terhadap kualitas audit kan gitu? Iya, boleh, Pak. Bagus. Topiknya bagus ya. Tentu pertanyaan berikutnya adalah mengapa etika itu sebagai variabel moderasi? Kamu kaitkan dengan moderasi tadi kan, karena mungkin apa ya, hubungan etika terhadap rotasi audit itu belum jelas ya. Iya Pak. Gitu. Di mana kamu uraikan? Kenapa Pak? Urainya ada di mana di bab satunya? Itu saya belum urain sih Pak, keraguan saya di ini saya Pak. Kamu udah berapa kali penelitiannya? Bimbingannya? Kenapa Pak? Udah berapa kali bimbingan? Baru 3 kali Pak. Ya, sebenarnya jumlah bimbingan nggak mempengaruhi itu ya, kualitas tulisan ya. Tapi coba kita lihat ya tadi etika ya. Contoh F ya. F, etika. Itu tadi pernyataan saya itu perlu diteliti juga itu. Pengaruh jumlah berapa kali jumlah bimbingan terhadap kualitas skripsi gitu kan. Itu kan bisa menjadi penelitian kan, gitu ya. Iya enggak? Nah, itu sebenarnya pola-pola berpikir pola berpikir penelitian itu. Jadi benar-benar didasarkan pada permasalahan yang diteliti, gitu ya, ingin diteliti. Gitu. Nah, tinggal kita ungkapkan. Oke, kita lihat ini ya. Etika personal masih ternilai. Oke. Oke, ini standar profesi. Oke, ini nah, kan belum ketemu ya Den ya, diuraikan gitu. Misalkan gini, etika itu ya tadi yang kamu katakan tadi itu rotasi itu kan berarti si auditor itu rotasi ini maksudnya apa? Rotasi kalau dalam audit itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang OJK itu kita dibatasi auditor ke AP ya, AP dan ke AP. Ya, AP itu dibatasi hanya boleh 3 tahun, 3 periode laporan keuangan gitu kan. Apa itu yang dimaksud?
Halo? Ya, Ya? Pak. Apakah itu yang dimaksud? Iya, Pak, yang 3 tahun itu. Berarti populasinya siapa? Eh, auditor dari KP itu, Pak. Auditor tadi kan saya sampaikan. Auditor itu macam-macam. Junior, senior, atau manajer. Yang di mana ya? Siapa yang respondennya? Saya masih belum ngerucutin untuk junior atau Nggak bisa. Ketika kamu bicara rotasi audit, ya kan, itu ada yang dibatasi itu adalah AP atau KAP. Gitu. Nah, harus dijelasin itu. Boleh aja sih respondennya nanti manajernya, ya kan? Kalau junior mungkin nggak paham gitu ya. Tapi lebih tepat itu adalah AP gitu. Karena yang merasakan pengaruh dari rotasinya dibatasi atau tidak itu adalah di AP-nya. Tapi bisa aja sih memang AP-nya itu memberi tekanan kepada auditornya gitu kan. Ini klien kita ini tahun terakhir loh gitu kan ya. Tahun terakhir kita bisa ngaudit gitu kan. Jadi ya udah auditnya yang bagus gitu. Ataupun auditnya nggak asal aja, tapi biasanya yang bagus ya, biar nanti legasinya ataupun perpindahan auditnya kita udah smooth gitu, kita nggak salah-salahin sama KP berikutnya gitu. Tapi mungkin nggak sampai ya message itu kepada bawahannya gitu ya, sampai manajernya gitu. Bisa aja nggak sampai, tapi kurang pas ya rasanya. Nanti itu harus dipertajam itu, ya apa yang mau diteliti sih. Nah tadi buat Lutfia, Anggi gitu kan ya, itu bisa juga nanti pada sampai tahapan udah itu kalau latar belakangnya masih seperti itu, masih tinggal sedikit lagi itu tadi poinnya, kemudian nanti langsung bisa cepat itu sampai ke bab 3, apa yang ingin ditanyakan gitu, ya kan, apa yang ingin digali, apa yang ingin diteliti. Kan pertanyaan penelitian itu adalah alat untuk bisa menggali kebenaran yang sesungguhnya, fakta di lapangan tadi. Ya. Oke, jadi kamu masih banyak yang harus kamu perbaiki lagi. Nanti kita coba diselenggarakan lagi webinarnya secepatnya gitu kan ya. Mungkin hari ini seperti itu dulu. Tadi udah 4 topik ya, dan masing-masing meskipun tadi saya bahas tentang punyanya Lutfia atau tentang Denny, Anggi harus perhatikan juga, yang lain juga harus perhatikan gitu kan. Kenapa? Karena polanya itu hampir sama, ya polanya hampir sama. Namanya penelitian kuantitatif gitu kan, polanya hampir sama, tinggal penajaman aja mungkin berbeda. Oke, sekian dulu ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada, Pak. Ya nanti tadi yang siapa yang tadi udah bisa, Dinda tadi udah bisa bersiapkan nanti untuk ujian seminar proposal ya. Tapi nanti saya juga coba koordinasi dengan kampus ya. Oke, sekian dulu ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti kita masukkan ke YouTube ya. Insya Allah ya. Sehingga nanti kalau kalian juga mau sebarkan juga nggak apa-apa. Untuk kebaikan itu nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sih niat kita juga supaya ilmu itu bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masih banyak ya Pak. Terima kasih banyak.